Oke, di video tutorial kali ini gue akan ngebahas bagaimana cara membuat sebuah game menggunakan React ya. Kita membuat game Snake ya yang seperti ini. Oke, saya refresh dulu. Oke, game ini menggunakan keyboard untuk bergerak ya. Kalian bisa lihat di sini saya menggunakan arrow ya atau tombol panah yang di dalam keyboard untuk bergerak. Yang merah itu adalah footnya. Jadi saat kita makan footnya maka panjang Snake akan bertambah ya. Kalian bisa lihat di sini. Dan juga kita memiliki sebuah fitur pause di sini dan kita akan memiliki state pause di sini dan saya klik sekali lagi dia akan resume gamenya. Oke, kalian bisa lihat di sini ya, kita ambil yang di pojok yang sedikit susah ini. Oke, kita kelewatan dan ya kita bisa mengambil dan juga kita memiliki tombol reset ya di sini. Kalau kita klik reset dia akan kembali untuk reset gamenya untuk menjadi awal dan apabila kita menabrak wall-nya maka kita akan memasuki state game over ya. Oke, untuk source code dari game ini kalian bisa download di GitHub saya ya dan kita akan menggunakan Vite untuk pembuatan gamenya dan juga menggunakan Tailwind. Oke, langsung saja kita mulai ya. Pertama sekali kita akan buka terminal di sini ya. Kita akan menggunakan Vite untuk menginit project kita ya. Saya mengcopy teks yang ada di sini ya dan saya paste dia di dalam terminal kita. Oke, di sini saya akan membuat project name-nya. Saya akan kasih nama Snake Game. Oke, dan ini kita akan menggunakan React. Dan kita akan menggunakan TypeScript. Di sini kalian bisa lihat kita sudah berhasil. Sekarang kita akan CD ke dalam game kita. Lalu kita akan buka Visual Code Studio kita ya. Oke, kita sudah berhasil membuka Video Code Studio kita. Dan selanjutnya kita akan membuka terminal yang ada dalam Visual Code Studio untuk menginstal package yang dibutuhkan di dalam React ini ya dengan melakukan npm install seperti ini ya, kita tunggu saja dia akan mendownload. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan aplikasi React kita ya dengan cara mengetikkan npm run dev ya seperti ini. Oke, dan kita jalan di port localhost 5173. Oke, dan lalu kita buka browser kita ya. Di sini saya membuka new tab dan saya akan paste link dari localhost kita. Enter, oke. Aplikasi React kita sudah running ya. Oke, selanjutnya kita akan menginstal Tailwind ya, karena kita akan menggunakan Tailwind. Caranya kita akan copy yang ini, lalu kita kembali ke Visual Code Studio kita. Dan kita terminate ini ya, React kita sudah jalan dengan menekan Ctrl C, lalu kita paste. Kita akan mendownload dan menginstal Tailwind. Oke, sudah berhasil. Lalu kita akan merubah file config kita ya. Kita akan copy yang ini, import ini, masukkan ke dalam file config kita seperti ini. Lalu kita akan memanggil Tailwind tersebut ya. Seperti ini, kalian bisa lihat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam index.css kita yang di dalam sini ya. Saya akan hapus ini semua dan saya akan mengcopy ini ya. Step selanjutnya dari Tailwind ya. Oke, kita copy saja di sini. Save, lalu kita coba jalankan sekali lagi npm run dev. Oke. Selanjutnya kita kembali buka aplikasi React kita dan kita akan oke. Tampaknya sudah berhasil ya, kita sudah melakukan perubahan. Oke, langsung saja kita mulai code kita ya. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam app.tx kita dan saya akan menghapus semua yang ada di sini ya karena saya tidak membutuhkannya. Oke. Lalu kita juga tidak memerlukan update.css ini, kita delete saja. Oke, kita akan coba membuat sebuah div dulu ya. Dengan class name min khas seperti ini. Kita menggunakan background gray 9000 ya. Text black. Kita menggunakan display flags, item center, justifier. Ya. Ini merupakan flex column dan kita memiliki padding top sebanyak 8 poin. Padding bottom, selalu kita tutup div tersebut.
Oke, di sini kita akan membuat sebuah div lagi. Kita akan berikan nama Snake Game. Dan di sini menggunakan class name text for Excel, font bold, text white, ya, dan margin bottom 1.5. Oke, lalu di bawahnya kita akan buat sebuah div lagi ya. Di sini kita menggunakan kelas margin bottom 4. Dan di sini kita akan mengetikkan gunakan anak panah dalam untuk bermain. Ini kita coba cek ke dalam aplikasi. Oke, kita sudah berhasil memasukkan teks ini ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah types ya, karena kita menggunakan TypeScript, jadi kita banyak menggunakan types. Jadi kita akan membuat sebuah folder baru di sini dengan nama types seperti ini. Lalu di dalamnya kita akan membuat sebuah file dengan nama game types.ts ya. Di sini kita akan mengekspor sebuah ya dengan nama direction atau arah ya, yang kita akan gunakan nanti banyak di dalam game kita. Yang pertama adalah up. Kita kasih pipe ini. Down. Kita berikan pipe lagi. Left. Kita gunakan pipe lagi. Right. Selanjutnya kita akan export type yang akan sering kita gunakan lagi, yaitu position. Dia berbentuk objek ya, memiliki value x bersifat number, dan juga y yang bertipekan number. Kita mempunyai export satu lagi, export type dengan nama game state. Nah, ini juga bersifat objek. Di sini kita akan pertemukan snake. Ini adalah sebuah tipe data position. Ya. Selanjutnya food. Position. Direction. Ini juga direction. Is game over. Ini adalah sebuah WLAN. Score adalah number. Ini kita akan membuat sebuah hooks ya di dalam sini. Dengan nama file adalah use game logic.ts. Kita akan banyak menggunakan hook ini untuk dalam game development kita ya. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama kita akan import types kita yang kita buat sebelumnya ya. Lalu duration dan yang terakhir adalah position. Oke, lalu kita akan mendefine sebuah variabel ya. Di sini kita akan define grid size sama dengan 20 ya. Grid size ini adalah besaran dari game kita, kotak-kotak dalam game kita. Lalu di sini kita akan berikan lagi cons lagi. Kita namakan initial speed ya, atau speed dari game kita ya. Di sini kita akan jadi speednya game kita seperti apa. Lalu di sini kita akan mendefine sebuah fungsi bernama create initial state ya. Ini adalah sebuah fungsi
yang memiliki tipe data game stage ya, seperti ini, dan dia akan return sebuah objek ya. Yang pertama kita akan membuat snake kita ya. Di sini kita masukkan objek X-nya 2 dan Y-nya 3. Ini adalah dimana kita untuk mendefine pertama sekali snake kita berada. Oke. Selanjutnya kita akan food ya, kita akan memasukkan lokasi food kita. Nah, di sini menggunakan X 5 dan Y 15. Oke. Selanjutnya kita akan direction. Directionnya kita akan right ya, sepertinya kita ke kanan. Lalu is game over. Di sini kita state value-nya adalah false karena kita baru memulai gamenya, jadi gamenya harus false. Score adalah 0. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi lagi ya dengan nama generate food ya, yang dimana dia akan menerima parameter snake ya yang bertipekan position array, dan generate food ini memiliki tipe data position seperti ini ya. Lalu di sini kita akan mendefine sebuah variabel baru dengan nama new food dan bertipe datakan position lagi. Oke, di sini kita akan melakukan sebuah loop, tapi tidak menggunakan for, tapi kita menggunakan do while ya, seperti ini. Kita akan melakukan pendefinan food dengan cara memberikan sebuah objek, karena tipe data dari food position ini adalah objek ya, dengan value adalah X sama dengan math.floor ya, seperti ini, dan math.random kita memberikan sebuah angka random berdasarkan nilai maksimal dari grid size ini untuk X-nya. Lalu untuk Y-nya juga sama ya, seperti ini. Saya akan copy saja. Nah, di sini. Lalu ini akan dilakukan ya, kita menggunakan while ya, kita mencoba untuk tidak men-spawn menambahkan makanan itu di dalam tubuh ular tersebut ya, dengan cara seperti ini ya. Kita akan memanggil snake yang kita panggil dari sini ya, snake.sum ya. Di sini kita menggunakan fitur sum dari array ya. Lalu kita masukkan segmen ya, kita manggil segmen URL tersebut ya, segmen.x ya. Posisi ular x itu tidak sama dengan harus ya dengan new food x ya. Jadi, dan habis itu kita gunakan juga segmen.y-nya ya, sama dengan new food.y. Jadi kita akan melakukan loop sekali lagi apabila return dari while ini adalah true ya. Jadi untuk caranya kita akan mengecek posisi x dari ular yang ada ini ya, dan posisi makanan kita apakah sama. Kalau sama maka true, maka dia akan melakukan loop sekali lagi ya. Dan di sini kita akan mereturn dari new food ya, kalau kita sudah berhasil mendapatkan sebuah food yang tidak di dalam posisi ular tersebut ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam, kita akan membuat sebuah fungsi hooks-nya ya, dengan const use
game logic ya, seperti ini. Ini adalah sebuah fungsi ya. Seperti ini. Oke, dan kita akan ekspor fungsi tersebut ya, dengan cara mengekspor default use game logic. Oke, selanjutnya kita akan mengimport beberapa hooks lagi yang akan kita gunakan ya. Di sini kita akan mengimport hook standar dari React ya. Kita akan mengimport use callback ya, use effect, dan use state. Oke. Lalu kita di dalam use state ini kita akan mendefine sebuah state baru ya, dengan nama game state seperti ini, huruf kecil. Lalu di sini akan set game state ya. Dan dia memiliki use state, game start ya, tipe data, dan kita akan panggil fungsi create initial states kita yang ini ya. Di sini kita akan mereturn data yang ini untuk state game kita ya, dengan cara seperti ini ya, kalian bisa lihat. Lalu kita akan define sebuah state lagi ya, dengan nama isPause. Lalu kita di sini set isPause-nya. New state. Ya, di sini kita akan masukkan false. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi lagi ya. Di sini kita akan namanya adalah fungsi delta. Seperti ini, const delta. Fungsi delta ini adalah sebuah fungsi yang akan kita panggil secara berulang ya, menggunakan set interval nanti berdasarkan speed yang ini ya. Jadi kita di dalam hook use game logic ini kita akan terus memanggil fungsi delta ini supaya kita bisa dapat mengupdate game kita secara terus menerus ya. Di sini karena fungsi panggil ini sering kita panggil, jadi lebih akan baik kalau kita gunakan use callback ya. Jadi membuat fungsi dari delta ini tidak selalu dipanggil ya, sehingga dia menjadi lebih program kita menjadi lebih ringan ya. Di sini kita akan membuatnya. Di sini saya akan menggunakan param isPause dan lalu game state-nya is game over ya. Di sini kita akan fungsi callback ini akan dipanggil secara ini. Oke, di sini kita akan coba mulai saja ya. Pertama sekali kita akan melakukan. Oke, di sini sebelumnya saya akan coba memberikan kalian gambaran ya tentang bagaimana cara menggunakan delta ini ya. Setelah saya membuat fungsi delta ini, saya akan menggunakan use effect di dalam sini. Use effect ini akan melakukan looping terhadap game kita ya. Di sini saya akan memberikan param delta.
dengan cara seperti ini ya, kita akan melakukan const game loop, lalu kita akan set interval. Di dalamnya kita akan panggil fungsi delta yang kita buat tadi, dan kita akan gunakan initial speed yang seperti ini. Jadi kita akan memanggil fungsi delta sebanyak 200 milisecond ya, yang kita gunakan di dalam initial speed ini. Lalu tentu saja karena kita menggunakan React, kita menggunakan set interval, tentu saja kita harus meng-clear interval tersebut ya, dengan cara seperti ini. Return, kita akan panggil fungsi dari clear interval terhadap game loop kita. Oke, kita akan masuk lagi ke dalam fungsi delta kita. Di sini saya akan mengecek apabila game state-nya adalah sudah game over atau sedang pause ya, maka kita akan langsung return saja ya di sini. Oke, lalu di sini karena kita menggunakan delta ini untuk men-set game state kita, maka kita berikan kita panggil set game state kita ya, dalam sebuah fungsi ya. Dia akan menerima preview state kita. Ya, akan menerima preview state. Ya. Di sini kita akan mulai coba membuat game loop kita ya. Pertama kita akan const. Nah, di sini kita akan mendefine head-nya. Ya. Dia adalah panggil preview state kita titik snake yang kosong ya di sini. Lalu di sini setelah kita mendapatkan parameter head kita akan membuat sebuah pergerakan dari snake kita atau ular kita ya, dengan cara kita melakukan switch. Di sini kita akan lihat preview state kita .direction. Nah, di sini kita akan memilih case-nya up ya. Maka kita akan melakukan head.y dikurang sama dengan 1. Dan setelah itu kita break. Oke, lalu kita case yang selanjutnya, case down, maka kita akan melakukan head.y-nya ke bawah ya, dengan cara seperti ini. 1 ya, lalu kita break lagi. Sekarang case selanjutnya yang left ya. Di sini kita akan lakukan head.x ya. Kita akan -1 ya. Lalu kita break lagi. Oke, selanjutnya yang right ya. Kita akan lakukan head.x di plus sama dengan 1 dan lalu kita break. Lalu kita akan membuat sebuah param lagi ya di sini. Const new snake ya. Sama dengan adalah head yang baru ya. New snake ini adalah sebuah array ya. Head dan dari preview state .snake. Oke, seperti ini saja dulu. Lalu di sini kita akan return. Lalu kita akan return preview state kita. Lalu kita akan return snake. Ya, di sini adalah new snake. Oke, sebelumnya mungkin saya akan tambahkan di sini adalah
let new food ya, sama dengan adalah previous state dot food. Lalu di sini juga kita akan saya akan tambahkan let new score sama dengan previous state dari score kita. Dan kita return di bawah sini ya. Kita return semua. Lalu kita return food, new food, score. Kita return new score ya. Setelah itu kita akan return dari fungsi use game logic kita ya. Kita akan return, pertama kita akan return game state. Kita akan return game state kita saja saat ini ya, karena kita hanya memiliki game state ini. Oke, di sini kita sudah berhasil. Ini generate food belum kita panggil ya, nanti kita iniin. Lalu kita coba melakukan implement basic dari hook kita ya, game logic. Kita akan masuk ke dalam app.tsx kita. Di sini kita akan mengimport hook kita ya, di sini use game logic dari ini. Lalu kita akan mendefine sebuah variabel ya, const game state ya. Coba cek lagi ya, kita akan return, kita akan manggil state ini dari use game logic ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah komponen ya di sini dengan nama gameboard ya. Saya akan membuat sebuah folder baru dengan nama komponen. Di sini kita akan membuat sebuah file, new file dengan nama gameboard.tsx ya. Oke. Kita masuk saja ya di sini. Kita mulai saja ya. Di sini kita akan melakukan import type position ya, karena kita membutuhkan posisi ini. Selanjutnya kita akan membuat sebuah interface karena kita akan menggunakan props ya. Game board ya, seperti ini. Lalu kita akan size number, snake adalah position array, lalu kita food position. Posisinya seperti ini saja ya. Lalu di sini kita akan mendefine komponen kita ya. Ini ya, dan lalu kita ekspor dia. Oke. Dan di dalam gameboard ini dia menerima parameter yang ini ya. Kita masukkan saja. Create size, snake, put ya, tipe data dari gameboard. Oke. Saat ini kita akan return kita akan hanya mereturn sebuah div saja ya. Ya, di sini kita kasih nama game. Oke. Lalu kita kembali lagi ke dalam app.txt kita. Ya, di sini kita akan import gameboard kita ya. Ya, kalian bisa lihat di sini. Oke, di sini kita akan di bawah sini ya, kita akan panggil gameboard ya. Di sini kita akan
menerima parameter snake ya, yang berasal dari game state.snake. Oke, dan oke, selanjutnya kita akan menambahkan karena kita di sini kita juga menerima grid size ya. Grid size ini berasal dari hook dari game logic kita. Maka kita akan harus mengekspor dari game logic kita ya. Kita kembali ke sini, game state. Di sini kita lihat kita memiliki grid size. Lalu kita akan return dia di sini saja. Dan kita kembali ke dalam app kita dan kita panggil grid size. Di sini kita tambah lagi food ya. Di sini kita akan masuk game state.food. Lalu kita di sini juga memiliki tadi saya coba cek grid size ya. Di sini kita tambahkan grid size ya. Grid size ini seharusnya komponennya sudah baik ya. Lalu kita coba lakukan penulisannya di sini. Kita akan coba di sini kita kasar saja menggunakan BR. Saya ingin melihat parameter yang dikirim apakah sudah masuk ke dalam sini ya. Di sini snake itu string. Lalu di sini food itu string. Kita panggil langsung saja ya. Oke, lalu kita coba buka ke dalam ini. Oke, kita refresh ya. Di sini kalian bisa lihat kita sudah berhasil ya memasukkan, dan objek yang ini bertambah ini adalah dari snake kita ya. Oke, selanjutnya sudah berhasil. Kita akan coba kembali ke game kita ya. Saya hapus ini. Oke, di sini saya akan membuat beberapa penyesuaian untuk komponen game kita ya. Pertama kita akan mendefine sebuah variabel dengan nama const kotak. Kotak ini adalah sebuah array yang menggenerate sebanyak dari grid size kita ya. Dia akan memberikan sebuah array. Jangan kita fill-nya adalah null karena kita tidak ingin mengisi apa-apa di dalam array ini. Lalu di sini kita akan mapping. Ya, di sini kita akan map ini ya, row ya. Ini adalah kita akan membuat sebuah row dari game kita ya. Oke, selanjutnya kita akan di sini juga akan return lagi. Kita akan membuat sebuah array lagi ya, yang sebanyak grid size ya. Dan juga kita akan fill dia null. Ya, jadi kita akan membuat sebuah semacam multidimensi array ya yang akan bertujuan untuk menjadi sebuah kotak di dalam game kita. Oke, di sini kita akan fill null. Lalu kita map lagi dia. Ya, di sini kita akan mapnya adalah Oke, di sini kita akan is snake ya. Kita akan melakukan pengecekan ya di dalam array snake kita ya, is snake sum. Oke. Cell.x sama dengan call dan cell.y sama dengan row ya. Jadi kita di sini melakukan pengecekan apabila map ini adalah sebuah snake ya. Jadi kita akan mengecek kalau dia snake-nya true, kalau dia hasil dari sini akan true, dia akan mereturn true di sini ya. Dan di sini kita akan mengecek is
food ya. Lalu kita di sini akan define foodnya titik x ya. Kemudian call ya. Dan food.y sama dengan row. Oke. Lalu di sini kita akan mendefine dari head-nya ya, is head snake ya, is head sama dengan snake yang paling pertama titik x sama dengan call ya, dan snake yang pertama y-nya sama dengan row. Oke. Lalu di sini kita akan mereturn lagi sebuah div seperti ini ya. Kita akan mereturn sebuah div ya. Kita akan mereturn div seperti ini saja ya, karena kita select close komponen di dalamnya. Lalu di sini kita akan memiliki key, karena apabila dalam React kita menggunakan sebuah looping, kita membutuhkan key. Ya, di sini saya akan menggunakan ini ya, row strip. Oke. Lalu di sini saya akan membuat sebuah class name ya. Ya, seperti ini. Di sini kita akan mendefine dulu width-nya. Width dari besar kotak itu adalah width-nya 10, height-nya adalah 10 ya. Dia memiliki border dan berwarna grey. Grey 900 seperti ini. Lalu di sini kita akan melakukan pengecekan ya. Apabila dia kepala, maka kotak itu adalah green 500 ya. Dan sini adalah false-nya, dan false-nya kita akan melakukan pengecekan lagi. Apabila itu badan atau badan dari ular itu ya, maka kita akan mereturn bg green 700 ya. Dan apabila false lagi, maka kita akan mereturn dia adalah ya, is food. Kalau dia food, maka kita akan mereturn red 500. Dan yang terakhir adalah default, warna default dari kotak tersebut adalah bg gray 800. Oke, seperti ini. Lalu di sini kita akan memanggil kotak tersebut dot flat. Oke, tapi kita akan merubah beberapa. Kita akan menambahkan class name ya di sini. Kita akan menambahkan class name-nya dia adalah grid dan memiliki gap sama dengan kosong. Lalu di sini kita akan memberikan sedikit inline style ya dengan nama grid template columns. Kita akan melakukan repeat sebanyak grid size yang min max-nya adalah 0,1 VR. Oke, sekarang kita coba lihat ya ke dalam. Nah, kalian bisa lihat kita sudah berhasil ya. Ya, di sini ularnya bergerak ke kanan ya, dan langsung menghit wall-nya saja ya, karena kita tidak memiliki detection collision apa segala macam. Dan sini juga ini food-nya, dan ini adalah space dari game kita. Oke. Selanjutnya kita akan kembali lagi ke dalam use game logic kita. Ya, seperti ini kita akan kembali lagi use game logic kita. Ya, di sini kita akan melakukan beberapa adjustment lagi ya.
Oke, selanjutnya di sini set game. Oke, di sini setelah pergerakan ular ya, kita akan melakukan pengecekan terhadap hit wall ya, atau tabrak dinding ya. Dinding seperti ini ya. Kita akan melakukan if di sini ya. If head.x ya kecil dari 0 ya, atau head.y lebih besar sama dengan grid size ya, atau dia lebih dari 20, berarti dia out dari itu ya. Lalu di sini kita akan cek, ini head.x ya, lebih besar dari 20. Lalu di sini kita lagi head.y lebih kecil dari 0 ya. Dan head.y nya juga kita akan cek dia apakah dia lebih besar daripada size kita. Oke, lalu kita akan return proof states, dan kita akan mendefine is game over-nya adalah true karena dia sudah game over ya. Oke, di sini ternyata apa error apa ini? Kita kelebihan ini ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan lagi ya, apabila dia tabrak diri sendiri ya. Jadi apabila dia kena dirinya sendiri ya. Jadi seperti ini caranya if ya. Kita akan melakukan proof state dot snake dot sum ya, apabila segmen.x ya sama dengan head.x ya, apabila dia jadi apabila dari komponen snake ini posisinya sama dengan head yang x ya, dan segmen.y nya juga sama dengan head.y ya, seperti ini. Oke. Lalu kita akan mereturn proof set kita ya, dan kita akan mengeset game over sama dengan true, berarti gamenya sudah habis. Oke, di sini kita akan memakan makanan. Oke, langsung saja kita mulai. If head.x nya ya, .x nya sama dengan proof states.food .x ya, dan head.y sama dengan proof states.food.y ya, seperti ini. Maka kita akan menggenerate sebuah food baru dengan cara new food sama dengan generate food ya, dan kita akan menerima param new snack ya. Di sini ya kita akan menggunakan fungsi ini ya untuk mengecek membuat makanan baru ya, dan kita menambahkan score, new score plus sama dengan 10. Oke, dan apabila bukan, maka kita akan melakukan pemotongan terhadap snack kita ya, karena kita tidak mau seperti sebelumnya ya, yang kita bisa lihat di sini ya, bahwa snack kita tuh manjang saja seperti itu. Maka kita di sini. Oke, lalu kita coba return dulu ke dalam aplikasi kita ya. Oke, di sini kita akan refresh. Nah, kalian bisa lihat di sini dia hanya menambah satu persatu saja ya. Oke, dia begitu hit wall, gamenya berhenti atau dia sudah game over ya statusnya di sini ya. Tapi tidak ada parameter yang dikirimkan, dan juga kita belum membuat fungsi dari pergerakan dari ular kita. Oke.
Selanjutnya kita akan membuat direction atau kita membuat pergerakan dari ular kita ya. Caranya seperti ini. Kita akan membuat sebuah fungsi baru lagi ya dengan nama const change direction dan dia menggunakan use callback sekali lagi ya, karena kita tidak mau React merender semua fungsi yang telah kita buat, jadi kita menggunakan callback ya. Oh ya, apabila kalau kalian ingin tertarik untuk mempelajari tentang hook React ya, kalian komen aja di video ini ya. Kami ingin mempelajari hook tentang React ya. Kalian komen aja di video ini ya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan coding kita dengan cara seperti ini ya. Untuk mendefine use callback kita. Dan sini kita akan mendefine new direction. Direction ya. Use callback ini kita panggil sekali saja. Oke, selanjutnya kita akan tetap men-set game state kita ya. Di sini kita akan men-state pref state kita seperti biasa. Karena React karena kita banyak menggunakan state ya, jadi kita harus melakukan seperti ini. Ini saya akan pindahkan dia ke sini. Oke, di sini saya akan mencek sebuah invalid move ya. Ya, atau misalnya kalian sudah ke kanan, terus habis itu kalian ke kiri, ya itu kan nggak bisa, ya kan? Atau dari sudah ke atas, kalian mau ke bawah, itu nggak bisa. Jadi kita akan membuat sebuah variabel yang untuk mendefine invalid move ya. Caranya seperti ini. Oke. Dia akan menerima sebuah ini pref state dot direction ya. Apabila dia sudah memasukkan directionnya up, ya, pref direction dia sudah masukkan up, dan dia pas yang barunya itu down ya, maka dia termasuk invalid move. Oke, next lagi kita akan membuat proof state-nya yang di sini. Apabila dia down ya, dan new direction-nya adalah up ya, ya ini juga invalid move. Lalu proof state lagi, saya lupa mendefine ini, return if dot direction sama dengan left ya. Oke. Dan new direction-nya juga sama dengan right ya, ini juga termasuk dari invalid move ya. Dan yang terakhir adalah right left. Set direction, dia masukkan right ya. Dan new direction sama dengan left. Oke. Nah, di sini saya tutup saja. Lalu ya, di sini kita akan cek ya dia if dalam code invalid move ini adalah true ya, maka kita akan return previous state seolah-olah tidak terjadi apa-apa ya. Sorry, di sini tidak menggunakan sama dengan ya. Dan apabila dia tidak melakukan invalid move, maka kita akan mereturn
previous stage yang sebelumnya, dan kita akan mendefine direction yang baru sebagai new direction yang dikirim dari parameter tersebut ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat use effect lagi ya untuk melakukan direction. Ya, caranya seperti ini, kita akan membuat sebuah use effect lagi. Ya, di sini kita akan membuat sebuah fungsi ya dengan nama handle key press ya. Dia akan menerima sebuah event dari keyboard event ya. Ini adalah sebuah fungsi ya, jangan lupa kita berikan ini. Dan di sini kita akan melakukan switch event.key ya, kita akan melakukan pengecekan ya, seperti ini. If kita akan panggil ini ya, pertama kita akan lakukan case dulu. Kalau dia arrow up ya, maka kita akan melakukan change direction up ya. Dan kita break dia di sini. Oke, selanjutnya kita akan lakukan case arrow down. Kita akan lakukan change direction ke down. Lalu kita break lagi. Dan apabila kita lakukan case lagi, di sini kita akan apabila dia arrow left, maka kita akan lakukan change direction left. Dan kita break lagi. Oke, yang terakhir kita akan melakukan pengecekan kepada arrow right. Kita lakukan change direction right. Dan kita break. Dan kita buat default break. Oke, setelah ini kita akan membuat sebuah event listener ya dengan cara seperti ini. Window add event listener ya. Dan kita akan listen terhadap key down ya, dan fungsi yang kita panggil adalah handle key press. Yang ini ya. Dan juga karena kita menggunakan React, tentu saja jangan lupa kita meremove event listener tersebut ya dengan cara seperti ini. Return window.remove event listener key down handle key press. Oke, dan ini akan fungsi ini dipanggil saat change direction. Oke, harusnya kita sudah berhasil membuat ular kita bergerak. Oke, kita cek. Dan sini kita refresh. Oke, ke bawah. Oke, berhasil. Apa kita nak makan? Oke. Tapi ini sepertinya ada kesalahan untuk up-nya. Arrow up, sorry. Di sini kita harus menggunakan penyor kecil ya. Sekali lagi kita coba ke bawah. Kita ke kanan, lalu kita ke atas. Oke, bisa. Kita ke kiri, kita ke bawah. Oke. Sekarang fungsi dari keyboard kita sudah bergerak dengan baik ya. Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa fungsi lagi ya supaya game kita dapat dimainkan dengan lebih baik lagi ya. Di sini saya akan menambah sebelum use effect ya. Ya, sebelum use effect saya akan melakukan memberikan fungsi reset game. Ini adalah sebuah fungsi yang untuk mereset game. Ya, di sini kita akan set game state.
kita panggil fungsi dari create initial states kita ya. Set game is pause, kita akan return dia false. Oke, lalu di sini kita akan define fungsi lagi const pause game ya, sebuah fungsi, dan kita return dia set is pause ya, brief state ya, kebalikan dari brief state kita ya. Oke, selanjutnya kita akan mereturn fungsi yang kita buat tadi ya, reset game, pause game, dan kita mereturn parameter state is pause kita, dan game logic. Oke, selanjutnya kita akan mengimplement game kita ya untuk menjadi lebih baik lagi untuk tampilannya ya. Kita akan kembali ke app.txt kita. Oke, di sini kita sudah mendefine sampai sini, gunakan, dan selanjutnya kita akan membuat sebuah div lagi ya di sini ya. Ya, di sini div, dan kita tutup aja dulu. Di sini kita akan membuat div class name border 8, dan memiliki border tersebut memiliki warna border indigo ya, warnanya indigo biru seperti ini ya, 600, dan memiliki background member 400 seperti ini, dan kita akan buat dia rounded kayak 5px seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan buat sebuah div lagi ya. Div ini adalah sebuah class name ya. Di sini ada memiliki flex justify between, memiliki padding sebanyak 0.4, dan min.h 88px. Oke, di sini saya lupa menambahkan ya return dari hook kita is pause. Di sini kita tambah di pause game dan reset game. Oke, di sini kita akan bermain sedikit logic ya. Pertama kita akan mengecek apakah gamenya pause, is game pause. Di sini kita akan mereturn sebuah div. Dan dia akan mereturn sebuah div dengan class name flex justify center, text center, item center ya. Dan di sini kita akan div class name text 2xl, font bold ya. Kita kasih nama pause, kita tutup div tersebut. Oke, dan apabila dia bukan game over ya, maka kita akan mereturn sebuah state lagi ya. Kita akan coba mengecek apakah ini game over dari game itu ya. Dan apabila ini game over, maka kita akan memberikan return ya, seperti ini. Di sini kita akan game over ya. Dan apabila
bukan game over, maka kita akan return sebuah div lagi ya, seperti ini, dan div-nya memiliki class name ya, flex column dan item center. Ya, di dalam sini kita memiliki sebuah div lagi ya, div. Di sini memiliki class name flex 2 XL, font bold, ya, di sini kita tulis score, dan di bawahnya adalah sebuah div lagi memiliki class name. Tidak usah menggunakan class name ya, langsung saja sebuah div, langsung game state.score ya, karena kita akan memprint skornya karena gamenya terus berlangsung, jadi kita memberikan skornya. Oke, setelah ini di bawah ini kita akan membuat sebuah div lagi ya. Div ini adalah tombol dari game kita ya, game control kita ya. Di sini saya menggunakan tombol flex ya, display flex lagi, dan space X4. Oke, lalu di sini saya akan membuat sebuah button ya, yang memiliki on click, fungsi on click ya, pause game. Dan di sini kita akan membuat sebuah class name background red 800, text white, padding 2, rounded LG ya. Lalu di sini kita tulis pause, dan saya akan duplikasi saja ini ya. Ya, yang ini adalah untuk reset, maka di sini kita kasih nama reset game. Oke, selanjutnya saya akan memindahkan game board saya yang di sini ya. Saya akan copy dia, pindahkan ke dalam. Oke, selanjutnya kita akan mengecek hasilnya seperti apa. Kita kembali lagi ke dalam dokumen kita ya. Sini localhost, dan kita lakukan refresh di sini. Oke. Ini kita lihat, coba dia memakan. Oke, kalian bisa lihat di sini skornya bertambah ya. Dan apabila kalian mengetik pause dan gamenya, status gamenya menjadi pause ya, dan sekali lagi dia akan meresume gamenya, dan ya dia akan dapat terus memakan food yang telah kita kasih ya, atau makanan ini. Oke, dan apabila kita coba klik tombol reset ya, dia akan kembali ke nol lagi seperti itu. Oke guys, itulah tutorial bagaimana cara membuat game snack ya menggunakan React ya. Semoga kalian suka dengan video tutorial saya, dan kalian jangan lupa subscribe channel saya ya. Nanti saya akan coba terus membagikan tutorial-tutorial tentang pemrograman, mungkin menggunakan React atau Python ya. Kalian subscribe saja channel saya, dan thank you guys ya. Bye bye.